Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Engkau memunculkan orang-orang yang perlu pada zaman dan masanya. Memberikan kepada mereka roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, roh hikmat, ya, tentang kehidupan, tentang misteri kehidupan, misteri Allah dan misteri penciptaan. Seperti hari ini Santo Ambrosius yang pada zamannya membaharui gereja, membaharui cara-cara hidup menggereja, dan penuh kasih sayang menobatkan banyak orang. Untuk kami supaya muncul pemimpin-pemimpin yang berani, yang bijak di masa kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Saudara, kerap kali Allah itu memberikan kejutan-kejutan yang menurut saya ya cukup aneh dan cukup unik ya. Ketika di Milan uskup mati dan ada pertentangan antara kelompok dan bidat Arianisme yang ingin supaya uskupnya adalah kelompok bidat itu. Tapi ada pertentangan lain sehingga gubernur harus melerai dan memberikan cara-cara pemilihan yang benar dan wajar ya, di hadapan banyak orang, semua orang berkumpul, dan supaya pemilihan uskup itu berjalan dengan baik. Ketika dalam persiapan seperti itu, tiba-tiba uskup Ambrosius sebagai gubernur pada waktu itu menyatakan cara-cara itu, lalu tiba-tiba seorang anak kecil berkata Ambrosius uskup, dan akhirnya semua orang bergerak. Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, Ambrosius menolak untuk menjadi uskup karena bukan gampang dengan tanggung jawab yang besar. Tapi lama-kelamaan karena didesak-desak terus akhirnya dia menjadi uskup. Ya, tetapi harus melewati masa yang pendidikan, pembinaan yang secepat sekali ya, dari mungkin tabisan-tabisan, diakon, imam, uskup dan seterusnya hanya dalam seminggu. Akhirnya dia menjadi uskup. Tapi tentu dia terus belajar dari para romo yang ada di situ ya. Dan seterusnya. Dan ternyata Tuhan memberikan kejutan menjadi uskup yang hebat dan luar biasa. Melawan bidat Arianisme. Kemudian juga menobatkan Agustinus yang cerdas itu menjadi orang yang juga lebih cerdas daripada dia. Jadi saudaraku terkasih, saya mau mengajak Anda untuk melihat satu hal yang menurut saya penting, God of surprises. Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhan bekerja dalam diri Anda secara mukjizat, secara mengagumkan, secara nalar tidak mungkin berjalan. Dan ini penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa betapa besar karya Allah dalam hidup kita sendiri, dalam hidup perjalanan hidup kita. Di manakah God of surprises dalam hidup kita? Ya, beberapa dari anak postulan kami itu menceritakan bagaimana pada waktu kecil ya mereka hampir mati, dan bahkan ada yang sudah mati, tetapi mujizat Tuhan terjadi. Ada seorang anak di mana ibunya yang tinggal di sebuah perkebunan dan harus melahirkan, lalu mau dibawa ke bidan, nggak bisa, nggak mampu, karena kemudian harus dibawa ke kota, ke rumah sakit yang lebih baik. Dan ketika dilahirkan, dokter bilang sudah meninggal. Lalu diletakkan di tempat yang di tempat tertentu di mana jenazah ditinggalkan di situ. Di situ bapaknya berdoa. Dan mujizat lalu menangis anak itu. Ya. Sampai sekarang. Itulah God of surprises dalam hidupnya. Dan saya minta supaya dia merenungkan, melihat apakah apa artinya the second life of hidup kedua bagi dia itu apa. Supaya dia bisa melihat ya, bentuk-bentuk karya Tuhan yang terus-menerus ingin menyelamatkan, membebaskan, dan membuat dia berperanan dalam hidup. Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Ada juga ketika seorang anak, ketika postulan kami dilahirkan, kaki kanannya
lebih kecil daripada kaki kirinya. Entah bagaimana kemudian Tuhan membuat dia menjadi normal yang baik, dan sampai sekarang itu God of surprises juga. Ada postulan kami yang hampir tenggelam, terbawa sungai yang cukup lama, lalu ada seorang yang membantu dia. God of surprises. Ada postulan kami yang sama kemudian diculik, tapi sudah berapa jarak lamanya lalu dilepaskan anak itu. Jadi God of surprises dalam hidup kita, hidup Anda, coba kita perhatikan. Di mana mujizat-mujizat Tuhan, God of surprises-nya dalam hidup kita. Di mana Tuhan telah bekerja dan akan bekerja dan sudah bekerja. Dan itu seringkali menjadi pola dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu indah, Tuhan begitu mulia. Cobalah lihat God of surprises dalam hidup Anda. Dan kita membantu orang lain untuk mengalami hal yang sama. Karya Tuhan. Maka Injil hari ini mengatakan banyak sekali umat yang letih, yang lesu, berbeban berat. Orang yang prihatin terhadap keselamatan jiwa banyak orang. Bisakah kita membantu mereka? Ya, menolong mereka, ya, menjadi tanda mujizat bagi hidup mereka, dan mereka mengagumi God of surprises, karya Tuhan. Semoga lewat Santo Ambrosius Anda semua dan kita semua mengalami kejutan-kejutan Tuhan dalam diri kita yang tak mungkin kita bisa lakukan kecuali hanya Tuhan sendiri. Pasti banyak, dan temukan itu. Dan itu akan menjadi misi hidup Anda. Anda akan membantu banyak orang untuk bisa mengalami seperti yang Anda alami. Sekali lagi Tuhan memberkati Anda. Dan lihatlah God of surprises dalam hidup Anda. Dan bila Anda berkenan, ya silakan sharingkanlah pengalaman itu kepada kita semua di sini. Ya, bisa Anda silakan juga, kalau mau silakan Anda kirimkan ya pengalaman Anda ya kepada saya lewat WA yang ada pada saya ini, supaya mungkin kita bisa berkembang lewat itu semua, ya, lewat God of surprises, ya. Dan kalau Anda mau kemudian juga ya bilang aja konsultasi kepada saya, silakan, atau bimbingan-bimbingan yang bisa saya bantu silakan, tapi di WA dulu supaya kita bisa mengatur waktu untuk membuat bimbingan yang pantas dan layak, yang bisa kita renungkan. Apalagi kalau Anda mempunyai problem yang mungkin bisa saya bantu, ya. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada Anda semua, dan semoga Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Tuhan memberkati dan mengasihi kita dan menemukan God of surprises dalam hidup Anda dan kita semua. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.